Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita, absen 23 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang hormon insulin dan hormon glukagon. Hormon insulin itu menurunkan kadar glukosa darah, sedangkan glukagon menaikkan kadar glukosa darah. Pengertian hormon insulin adalah hormon utama yang mengendalikan glukosa dari darah ke dalam sebagian besar sel, terutama sel otot dan lemak, tetapi tidak pada sel sistem saraf pusat. Oleh karena itu, kekurangan insulin atau kekurangpekaan reseptor-reseptor memainkan peran sentral dalam segala bentuk diabetes mellitus. Hormon yang secara alami dikeluarkan oleh pankreas ke dalam aliran darah dan kemudian beredar ke seluruh tubuh. Secara fisiologis, regulasi glukosa darah yang baik diatur hormon insulin bersama dengan hormon glukagon yang diekskresikan oleh sel alfa kelenjar pankreas. Fungsi insulin yaitu membantu glukosa dalam darah masuk ke dalam sel. Jika insulin sangat sedikit atau tidak ada atau tidak bisa berfungsi normal, maka glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Akibatnya, metabolisme glukosa akan terganggu. Glukosa yang tidak dapat masuk ke dalam sel akan berada dalam konsentrasi tinggi di dalam darah. Jika berlangsung lama, dapat menyebabkan penyakit diabetes. Mekanisme kerja hormon insulin dan glukagon. Kali ini saya akan membahas tentang mekanisme kerja hormon insulin. Jaringan target insulin utama untuk pengaturan homeostasis glukosa adalah hati, otot, dan lemak. Tetapi insulin juga menghasilkan efek pengatur yang kuat pada tipe-tipe sel lain. Insulin menstimulasi penggunaan dan penyimpanan intraseluler glukosa, asam amino, dan asam lemak. Beberapa efek insulin muncul dalam hitungan detik atau menit, termasuk aktivasi sistem transport glukosa dan ion, modifikasi kovalen pada enzim, yakni fosfolirasi atau defosfolirasi. Seperti yang bisa Anda lihat di gambar, itu merupakan mekanisme dari hormon insulin. Insulin berperan penting dalam pengendalian metabolisme dalam tubuh, terutama metabolisme karbohidrat. Hormon ini sangat krusial perannya dalam proses utilisasi glukosa oleh hampir seluruh jaringan tubuh, terutama pada otot, lemak, dan heparinsulin yang diekskresikan oleh sel B pankreas. Langsung diinfusakan dalam hati melalui vena portal, didisputasikan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Efek kerja insulin yaitu membantu transport glukosa dari darah ke dalam sel. Akibatnya, glukosa darah akan meningkat dan kebutuhan energi sel tubuh akan terpenuhi. Saat dan setelah makan, karbohidrat dikonsumsi akan segera dipecah menjadi gula dan masuk ke dalam aliran darah dalam bentuk glukosa. Ketika keadaan normal, tingginya kadar glukosa setelah makan akan direspon oleh kelenjar pankreas dengan memproduksi hormon insulin. Adanya insulin, glukosa akan segera masuk ke dalam sel. Dengan bantuan insulin, kadar glukosa yang lebih dari kebutuhan akan disimpan di dalam hati atau liver dalam bentuk glikogen. Jika kadar glukosa darah turun, atau saat puasa atau di antara dua waktu makan, glikogen akan dipecah kembali menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi. Pada jaringan perifer, seperti jaringan otot dan lemak, insulin berikatan dengan sejenis reseptor atau insulin reseptor substrate yang terdapat pada membran sel tersebut. Manakala jaringan hepar resisten terhadap insulin, maka efek inhibisi hormon terhadap mekanisme produksi glukosa endogen secara berlebihan menjadi tidak lagi optimal. Semakin tinggi tingkat resisten insulin, semakin rendah kemampuan inhibisinya terhadap proses glukonilosis dan gluconeogenesis, dan semakin tinggi tingkat produksi glukosa dari hepar. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang hormon glukagon. Pengertian hormon glukagon. Glukagon adalah hormon protein yang berisi 29 asam amino beratnya 3485 dalton. Gen kode untuk prekursor dari glukagon adalah proglukagon yang kemudian dibelah menjadi bentuk aktif dari glukagon dalam sel alfa pankreas.
Glukagon meningkatkan tingkat gula darah yang mendorong glikogenolisis. Mekanisme kerja glukagon. Seperti yang bisa Anda lihat di gambar, glukagon meningkatkan kadar gula dalam darah. Hormon glukagon. Glukagon berperan besar dalam mempertahankan kadar glukosa darah saat berpuasa ataupun tidak mengonsumsi makanan dengan cara menstimulasi produksi glukosa dari hati melalui proses glikogenolisis dan gluconeogenesis. Glukosa yang dihasilkan dari hati akan mempertahankan konsentrasi basal glukosa dalam rentang normal saat berpuasa. Apabila glukosa darah menurun di bawah rentang normal, ini akan memicu sekresi glukagon dan selanjutnya produksi glukosa dari hati akan menstabilkan kembali kadar glukosa darah. Hal ini tidak akan terjadi sekiranya glukosa darah adalah normal karena sekresi glukosa telah pun dihambat oleh efek dari insulin. Sekresi glukagon juga distimulasi oleh peningkatan aktivitas parasimpatetik dari sistem saraf autonom yang terjadi saat bersenam atau berolahraga. Selain itu, peningkatan asam amino sekiranya kadar glukosa darah menurun di mana timbul selepas mengonsumsi makanan tinggi protein juga bisa memicu sekresi glukagon. Glukagon merangsang glikolisis dan liposisis. Kenaikan kadar KAM atau cyclic adenosine monofosfat merangsang konversi asam amino menjadi glukosa dengan mengikuti sejumlah enzim yang terlibat dalam lintasan gluconeogenik. Kenaikan kadar klinik adenosine monofosfat sel adiposa mengaktifkan enzim lipase yang sensitif terhadap hormon tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hormon insulin dan hormon glukagon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.